Masih bahas Ken Terebikun, tapi sekarang kita itu beralih pembahasannya ke Super Sentai terbaru yang akan tayang setelah King Ouja nanti, yaitu Bun Bumja. Jadi buat yang sesi Kamen Rider sudah Ana bahas lengkap kemarin ya. Jadi cukup banyak pembahasannya dan boleh kalian simak terlebih dahulu. Dan soal first look dari official poster Bun Bumja ini juga sudah dibahas. Dan akhirnya kita dapat update lagi perihal Bun Bumja ini di Ken Terebikun kali ini. Jadi sedikit cerita, mestinya video ini tuh di-uploadnya itu kemarin guys. Tapi karena tiba-tiba listrik mati, terus skrip dan editan Ana itu nggak ke-save, jadinya ulang lagi di sini ya. Makanya ya jadi telat sehari guys. Jadi mohon maaf ya. Jadi memang lagi apes saja Pak. Jadi balik lagi ke cover utama Terebikun untuk edisi bulan Januari 2024 berarti ya. Jadi udah pada nampang juga tuh ya. Trio dari Bun Bumja ini di sampulnya. Jadi ada Bun Red, Bun Blue dan juga Bun Pink. Oke, langsung saja kita bahas ya. Ada lumayan nih informasi-informasi barunya. Dan juga kabar baiknya, scan-nya yang kualitas HD ini tuh baru aja keluar pagi kemarin. Jadi pembahasannya itu bakalan lebih enak dan nyaman untuk mata kalian. Nah, dari gambar awalnya dulu ada trio dari Bun Bumja. Sepertinya memang Sentai ke-48 ini ketika memulai serialnya itu akan punya formasi 3 orang seperti ini. Baru nanti 2 member tambahannya yaitu Bun Black dan juga Bun Orange itu akan nongol dan masuk ke si squad Bun Bumja ini seiring ceritanya itu berjalan. Tapi Ana merasa nggak akan ada konflik yang gimana banget sih ya antara si member ini teman-teman. Mengingat mereka juga pasti bakalan ngejar si Six Ranger-nya yang udah harus keluar cepet juga. Yang biasanya episode belasan itu kan udah keluar ya, sama seperti kayak si Spider Kumonos gitu. Jadi Ana punya prediksi kurang di bawah 10 episode squad Bun Bumja ini tuh udah lengkap dengan si 5 orangnya. Terakhir yang pakai formasi trio di awal itu Lupan Renja sama si Pato Renja berarti ya. Tahun 2018 loh itu. Dan setelah 5 tahun formasi trio ini tuh balik lagi. Nah, kalian lihat sendiri ya gambarnya ya, udah HD. Jadi enak bahasnya. Nah, dari gambar ini, setiap member dari Bun Bumja ini terlihat ya lumayan ekspresif lah. Jadi kita-kita itu bisa nangkep lah personality dan karakteristik setiap membernya itu seperti apa. Jadi ada si biru yang lagi ngepalin tinju seperti itu. Terus juga ada si merah yang lagi ngejempol. Oh berarti orangnya nih kayaknya selalu positif nih sebagai MC ya. Terus ada si pink yang lagi pose kawaii kayak begitu ngebentuk hati juga. Oh berarti si pink ini tuh cheerful alias periang ya. Nah kita bahas satu-satu di gambar berikutnya aja ya. Oke, ini dia yang bakalan jadi MC utama di Bun Bumja nanti, yaitu Bun Red ya. Jadi setelah update Bun Bumja dikuak ke publik, Ana sih agak merasa lega ya. Karena mayoritas kelihatannya sih udah pada terbiasa sama si Bun Bumja ini. Dengan si ban nemplok di kepalanya ini, mereka itu udah terbiasa. Ya bagus deh ya. Jadi tambahan detail untuk kostumnya yang belum Ana bahas kemarin itu bisa dibahas lebih lanjut di sini. Dimana ternyata untuk bagian bajunya itu kayak ada bagian tengahnya gitu loh ya. Jadi kayak semacam apa ya, kayak ada resleting jaketnya gitu teman-teman ya. Jadi nggak spandek yang gimana banget ya. Dan karena jaketnya ya tipis seperti itu, maka sarung tangannya juga jadi beda warna sebelah-sebelah ya. Jadi yang untuk bagian kanan ya dia pakai sarung tangan merah, untuk yang kiri dia pakai sarung tangan putih. Terus di bagian belakangnya tuh ya, ini juga menarik perhatian. Ada roda 2 biji nemplok di punggung. Nah ini tolonglah, ini kegunaannya buat apa coba ya. Ana paham kan ini temanya kendaraan ya. Mungkin biar jadi genap rodanya itu dibikin 4. 2 kan itu udah nemplok di kedua kaki ya. Nah ini tuh kok di punggung banget gitu ya. Nanti kalau lagi beraksi gondal gandul gimana ya. Lagi guling-guling, lagi loncat gondal gandul gimana tuh ya. Nah masalahnya ini kan soalnya kostumnya tipis gitu ya. Kalau ada armornya kayak King Ouja terus nemplokin ban di punggung mungkin masih bisa oke. Cuman ini tipis gitu, takutnya jadi gondal gandul. Nah mungkin aja kalau dari Ana sih penerapannya ya bisa taruh di tangan. Tapi nanti takut tabrakan sama changer juga ya. Berhubung ya dipakainya di tangan juga si changernya ya. Terus di bagian kaki juga ternyata nggak polos-polos banget ya, tapi ada semacam kayak armor kakinya gitu. Jadi kayak semacam shin pad gitulah yang warnanya itu sama kostumnya, putih dan juga abu ya. Nah itu sih sedikit komplain Ana aja ya Gan ya, terutama di bagian roda di punggungnya itu ya. Sisanya juga Ana sama lah kayak mayoritas dari kalian sudah terbiasa melihat bentuk dari si Bun Bumja ini ya. Oke, kita bahas personality dari Bun Red ini lebih lanjut ya, sesuai dengan yang ditulis di Terebikun ini. Katanya Bun Red ini tuh selalu positif dan memiliki hati yang penuh gairah. Jadi dia itu selalu bersemangat dan juga passionate orangnya. Dia memiliki kemampuan untuk memahami esensi segala sesuatu, memiliki naluri kompetitif yang kuat dan memimpin tim dengan mengambil keputusan yang cepat.
Jadi dia itu tipenya straightforward leader lah ya. Oke, ini Ana udah ngelihat tipe-tipe red pada umumnya aja sih ya. Jadi ya sekali lagi harapan Ana ya setiap tahun kalau melihat Red Ranger itu semoga tidak ada catch phrase yang ganggu ya. Lanjut, kita langsung ke gambar berikutnya. Jadi ini dia ada Buun Blue guys ya. Ini cukup keren ya. Jadi selain warna yang menjadi pembeda antara satu member dengan member lainnya, tapi jenis-jenis ban terutama velgnya yang nemplok di muka tuh yang bikin berbeda. Kalau tadi Buun Red itu velgnya dengan 5 ruas atau lubang. Nah kalau si Buun Blue ini tuh 3 ya. Jadi cuman begitu doang velgnya. Nah ini kayaknya tipe Blue yang secara postur itu lebih tinggi daripada si Rednya sih Anda lihat ya. Di gambar ini terlihat Buun Blue ini tuh sedang beraksi sambil menembak dengan senjata utamanya. Nah untuk senjata-senjatanya kita bahas belakangan ya. Untuk Buun Blue, dia itu merupakan petarung handal dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Dan selain keren, dia juga memiliki sisi semangat yang membara ketika rintangan itu semakin tinggi. Dia juga adalah seorang pemikir yang handal. Nah, udah sesuai dugaan ya. Jadi Blue ini tuh emang tipe yang cool dan pintar seperti itu. Jadi untuk ngasih balancing juga ya di personality setiap member. Karena ya si Rednya juga kan sepertinya bakal jadi tipe yang penuh semangat dan mungkin sedikit berisik mungkin ya. Jadi ya si Blue ini kayak ngasih balancingnya gitu. Lanjut teman-teman ke Buun Pink ya. Jadi di gambar ini dia itu terlihat sedang beraksi menggunakan senjatanya dengan mode pedang. Jadi ya biasa yang kayak begini tuh suka ada tambahan rok gitu ya di kostumnya. Nah ini enggak ya. Nah di gambar juga diperlihatkan sepertinya si Pink ini kalau beraksi itu bakalan cukup lentur ya. Untuk bagian ban nemplok di mukanya ini ada 6 ruas atau lubang ya. Kirain velg mobil yang bentuknya hati ya. Biasanya kan Pink Sentai ya suka kayak begitu ya. Nah Buun Pink ini adalah mood maker untuk timnya. Dia itu merupakan tipe orang yang penuh rasa ingin tahu dan juga berenergi. Dia itu mencerahkan tim dengan karakter emosional dan juga polosnya. Tambahan juga, Buun Pink adalah pengemudi yang jenius. Dia itu bisa mengendarai mecha dan kendaraan apapun. Nah udah fix lah dari penjelasannya ini juga ya tipe Pink yang cheerful dan juga agak polos ya. Jadi nanti pemerannya yang dicari itu yang kawaii-kawaii ya. Siapa tahu bisa jadi waifu berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke alat perubahan dari Bun Bumja ini bernama Bun Bum Chenja. Jadi ini jenisnya itu sebuah changer yang dipasangkan di tangan kiri setiap member Bun Bumja ya. Dan karena sudah ada gambar lebih jelasnya, mari kita komentarin. Nah soal ini menarik ya. Jadi bentuknya itu bulat, jadi warna dominannya itu di putih. Dan yang paling keciri tentu dengan adanya si speedometernya itu ya di bagian tengah. Dengan tampilan yang lumayan futuristik. Terus ada juga semacam detailing stiker merah gitu ya bertuliskan Bun Bumja. Ada juga semacam knalpot besar tuh ya berwarna biru muda metalik dengan detail yang cukup nice. Jadi ini tuh semacam kayak exhaust systemnya gitu ya di kendaraan ya. Ya knalpot lah ya. Dan di pojok kanan kalau kalian lihat ya ada semacam bagian abu yang menonjol ya mungkin ini tuh bagiannya bisa dipencet ya atau ditekan. Nah ini seperti yang Anda bilang kemarin. Changernya sih cukup futuristik. Agak berbanding terbalik sama Sentai-nya yang berasa kayak Sentai jadul dari Showa banget ya. Jadi apa sih collectible atau gimmick item untuk Bun Bumja tahun ini? Yaitu mobil ya. Tepatnya mobil-mobil mainan berukuran kecil seperti kayak Hot Wheels atau seperti Shift Car dari seri Kamen Rider Drive. Nah, sudah ada bocoran sedikit ya, tapi watermarknya segede gaban, mohon maaf ya, untuk berbagai macam jenis mobil yang bakalan keluar dari seri Bun Bumja ini. Satu yang pasti, mobil-mobil ini kemungkinan akan jadi kendaraan-kendaraan untuk Bun Bumja dan juga akan jadi ornamen-ornamen untuk robotnya si Bun Bumja ini ya. Jadi nanti bisa ganti-ganti ornamen tangan dan kepalanya juga Anda lihat di situ nanti berubah-ubah, sedangkan base bodinya itu tetap ya. Jadi ketika nanti mungkin level up ya, udah tengah-tengah cerita, base bodinya juga nanti bakalan macam-macam ya. Jadi kayak Lupin Ranger juga kayak begitu teman-teman ya, pakai si Good Striker. Jadi semacam ada kayak mobil polisi, ada traktor juga, terus ada mobil limousine yang Anda lihat ya. Dan gimana cara menggunakannya? Ini masih tebakan Anda guys ya. Jadi kalau salah ya dikoreksi aja. Nah, pastinya kita dapat konfirmasi di update selanjutnya. Jadi balik lagi dulu ke changernya. Ternyata si Bun Bum Chenja ini tuh bisa dilepas dari si wrist holdernya atau base-nya yang berwarna hitam. Nah, ketika dilepas seperti ini, si Bun Bumja ini jadi seakan tuh kayak megang stopwatch. Dan kalau masukin lagi itu, ibarat Kamen Rider Zi-O naruh right watch yaitu di holdernya. Ngerti ya? Jadi mungkin gimmick perubahannya ada hubungannya dengan ini dan nekan tombol si abunya. Terus nanti si speedometernya itu gerak ya. Nah, Anda belum tahu ya, yang pasti bakalan simple dan juga nggak ribet-ribet amat.
Sejak kapan sih Sentai ya agak ribet ya. Terakhir ya King Oja memang agak ribet sih ya dengan gimmicknya yang dari si Oja Kalibur yang harus nekan berbagai macam tombol itu ya. Nah, mobil-mobil tadi sepertinya harus diaktifasi dengan si Boom Boom Chenja ini ya. Jadi di balik Boom Boom Chenja ini sepertinya ada semacam slot gitu teman-teman. Terus nanti kita masukin aja si mobilnya. Dilanjut pencet tombol abu dan nanti speedometernya gerak lagi kali ya, terus keluar suara kendaraan ya, jadi kayak vroom vroom gitu mungkin ya. Dan semacam itu mungkin Anda sih masih merasa agak nggak biasa ya, jadi emang agak ribet malah kalau kayak gini ya teman-teman ya, karena changernya harus dicabut dulu dari si wrist holdernya, terus masukin mobilnya, terus pencet tombol abunya ya. Nah kalau masukin ke si jam hitamnya, nanti jadi mirip drive lagi masukin ke situ kan. Set gitu masukin mobil ke situ mirip banget sama drive ya. Ya kira-kira seperti itu guys ya. Di update selanjutnya semoga kita udah dikasih lihat dan diberi penjelasan lah soal ini ya. Anda juga penasaran sama bentuk jelas robotnya, walau memang ya sudah diperlihatkan dengan watermark segede gaban ya, dan juga beberapa collectible mobil-mobilnya. Nah, karena mobil-mobilnya banyak, gimana tempat penyimpanannya? Kalau melihat Zenkaiger, Don Brothers, memang kan di bakal mereka. Jadi tinggal pencet, buka, ambil si gearnya gitu ya. Ini tuh jadi kayak semacam storage juga gitu ya, buat nyimpen si gear-gear mereka. Dan melihat Boom Boomja ini, sangat simpel sekali kan si bakalnya ya, seperti seatbelt mobil ya. Jadi sepertinya ya nggak mungkin gitu ditaruh di situ teman-teman ya. Ya tapi who knows ya. Siapa tahu di bagian merahnya dipencet nanti bisa kebuka. Terus nanti si mobil-mobilnya bisa ditaruh di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke senjatanya guys ya. Jadi senjatanya itu bernama Boom Boom Handle. Handle karena bentuk gripnya itu seperti setir mobil teman-teman. Jadi ya kayak grip Vice Blaster juga sih yang Anda lihat di situ ya. Ya karena ya bulat gitu terus ada si ininya teman-teman ya, si handle-nya yang bisa kita pegang ya. Jadi di sini si Boom Boom Handle itu memiliki dua mode. Jadi ada gun mode ya, mode pistol yang bisa menembakkan peluru energi super, dan kalau di gambar itu diperlihatkan si Buun Blue di sini ya yang lagi make ya teman-teman. Dan juga ada road mode katanya yang bisa digunakan layaknya pedang untuk melawan musuh, dan ini uniknya itu ujungnya pedang itu kalau kalian lihat teman-teman terlihat seperti ujung obeng kembang. Jadi bisa benerin mekanya kayaknya ya pakai si ini teman-teman ya, si Boon Boon Handle ini ya. Nah kalau lihat di gambar teman-teman yang memakai si Boon Handle si road mode ini yaitu si Buun Ping ya. Nah kalau yang Anda lihat ya, si Boon Boom Handle ini tuh sepertinya juga punya slot untuk bisa dimasukkan mobil-mobil mainan tadi. Ya seperti biasa lah untuk bisa mengaktifasi berbagai macam jurus ya. Nah guys, kita juga udah dikasih tahu nih dengan beberapa update di Terebikun yang selanjutnya untuk si Boom Boomja ini. Jadi katanya untuk di next Terebikun itu akan ada Boon Boon Robo yang bakal diperlihatkan dengan jelas. Terus ada Buun Black dan juga ada Buun Orange. Wah penasaran nih ya teman-teman ya. Kemarin sebenarnya di zaman leak udah dikasih lihat sih. Kayaknya sih kostumnya bakal sama-sama aja nih kayak si trio yang awal ini. Terus juga katanya akan ada senjata baru bernama Boom Boom X ya. Jadi kapak teman-teman katanya sih ini senjata untuk si Buun Orange dan juga Buun Black ya. Jadi beda nih sama trio ini ya. Terus juga ada Boom Boomja Villains. Katanya namanya itu Hasirian. Dan juga bakalan ada Boom Boomja Cash. Kemungkinan. Oke. Jadi apakah pressconnya itu bakalan bulan Januari mungkin? Kita tunggu aja. Dan untuk yang lainnya itu katanya bakalan ada Ultraman Blazar The Movie dan juga Kamen Gachard form-form yang lainnya. Lagi-lagi form baru ya untuk Gachard ya. Dan ngomongin musuhnya yang bernama Hashirian, sedikit sinopsis ya. Jadi Boom Boomja itu dipastikan akan melindungi bumi dari organisasi jahat bernama Hashirian. Dan tim Boom Boomja itu akan menyukai mecha dan juga mobil katanya. Nah, apakah villainnya itu akan punya tema yang sama? Atau mungkin sejenis geng motor mungkin ya. Jadi kita tunggu aja di update selanjutnya. Dan untuk tema dari Boom Boomja ini katanya Cars dan juga Creation. Dengan anggota tim membuat mobil super mereka sendiri. Nah ini menarik teman-teman ya. Jadi mungkin ya bisa digali lah kreativitasnya soal ini. Jadi di sini para pahlawan yang kreatif, profesional dan mandiri ini menarik perhatian semua generasi. Dari dewasa hingga anak-anak dengan kesejukannya yang cocok untuk era baru. Ya kita tunggu aja apakah selaras kata-kata ini sama nanti si perilisan serialnya ya. Jadi santai aja, masih tayang Maret juga ya. Jadi Boom Boomja ini bakal tayang itu 3 Maret 2024. Jadi ya take your time aja untuk mempromosikan diri agar kita itu semakin tertarik. Jadi itu dia guys ya pembahasan dari Boom Boomja
yang ada di Scan Terebikun edisi Januari 2024. Jadi silakan kalian komentarin apa yang sesuai udah Anda bahas di video kali ini. Terima kasih banyak. Jadi kita tunggu aja teman-teman update selanjutnya untuk Bun Bumja ini. Kalau ada yang baru pastinya Anda bakal bahas juga ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih kalau videonya baru Anda upload sekarang yang harusnya memang kemarin. Jadinya video-video Anda seterusnya juga ya jadi telat sehari lah semuanya ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Semoga bisa dinikmati juga. Semoga informatif juga informasinya di video ini teman-teman. Jadi sekali lagi diskusi sesuai konteks ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.